Tangan tersebut. Insyaallah tangan tersebut. Baiklah Pak, salim mereka. Jauh-jauh anda buka apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Gini persoalan sebenarnya kami bukan Iya, siapapun sana kemana di tempat pengungsi mungkin apa yang bisa aku bantu ya kan? Pikir ibadah orang ini kan bisa ngobatin orang ya apa salahnya, berani risiko berani dia bilang udah dia kan baik kali orang itu sama kami kayak induk semang, masa itu aja nggak bisa terpenuhi. Mandong belum mengandung dapat. Jadi jangan hari terakhir mau pulang jangan mau kepikiran aja mau Enggak, aku nggak pikir, malah justru itu yang selalu kita bantah kan kalau pihak TNI pikirannya apa yang selalu mereka temukan seperti itu. Iya, tapi kita harus kita bantah, iya, jangan iya. kita anggap itu Kita bantah benar. terus. Aku penting istri aku, anak juga sehat. Siap. Tahu mereka situasi kami ya. Sudah, bahkan termasuk soal ini aku udah jelaskan sama mereka. Sama si Tuti, Ya, apa komentar dia? ya kalau memang kayak gitu berarti tidak seperti yang saya lihat, saya dengar dari itu memang versinya TNI. Dan itu kepada media-media juga teman-teman kan datang apa kami lakukan gitu. Ya, ceritakan apa adanya, saya bilang kayak gitu. Kan faktanya kalian tahu. Yang paling berat itu sebutan-sebutan separatis itu bilang di kantor berkali-kali. Arpan masih, aku tidak itu biar saya teguhin jalan. Semua tiap aku turun gunung naik gunung 8 hari putar-putar kami itu. Turun gunung nyebrang sungai. Kondisi pesisir lama diulang-ulang terus itu. Ya, Kau ingatkan berkali-kali di kantor. Oh ya Arpan, aku terutama kamu nggak usah ada yang lain-lain lagi. aku nggak Gitu aja. Ustaz anu banget itu benar-benar aku nggak ngeliat berita, malah aku benar-benar cuma mikir. Iya, enggak. Artinya nanti kalau lah, kau pulang ya, nanti. Jakarta Ya, kau ingatkan teman-teman di sana juga. Jangan. Di mana-mana pertanyaan itu terus. Benci sekali orang sebutan itu. Stasiun TV lain kan kok jadi aku yang nanggung dosanya gitu. TVRI misalnya yang ini kan. Ya. Komentar Derek Tanya paspor kayak Pak masalah imigrasi. Ini juga masalah imigrasi nanti. Kirim salam banyak dari dulu. ya, mudah-mudahan aja lah cepat selesai. Hai, teman. Hai. Kita ini status saban, anak pun gede. Kecuali aku berdua-berdua. Nanti kah anak dengar Iron nih. Super motor anak. Marah betul. Ini drivernya RCTI, jangan lupa. Rahmat. Aku belum kenal ya, belum anu. Ya, ketemu dulu lah. Aku anak paling tua lah. Bagi-bagi Nggak ada banyak tempat pun jauh yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hari Minggu yang lalu seperti biasa kita bagi tugas di kantor. Kebetulan saya kebagian untuk meliput masalah pengungsi. Jadi siang itu kita bersiap-siap mau berangkat ke tempat pengungsi. Kebetulan datang Ibu Ida sama adik ini. Bang bisa menghadap ke sini biar Kemudian datang ibu ini sama adik ini, Bang kami boleh ikut nggak? Ya kalau kalian nggak masalah ya boleh aja. Udah, kemudian kita berangkat sampai ke tempat pengungsi seperti biasa. Kita meliput masalah pengungsi. Pulang dari situ kita makan siang ke Langsa, kembali ke Lok Semawe. Di tengah jalan kita diberhentikan oleh teman-teman abang ini. Kemudian kita ditanya apa keperluan datang ke sana, bagaimana hubungan kita dengan ibu yang dua ini. Kita jelaskan apa adanya. Dan sejak hari itu kita langsung dibawa dan berpindah-pindah tempat. Tapi yang paling kami syukurkan adalah bahwa sampai detik ini kami tidak pernah diperlakukan tidak baik. Belum pernah pun sekali rambut kami dipegang atau diapai, tidak pernah. Kalau mereka makan, kami makan. Kalau mereka mandi, kami mandi. Intinya kami merasakan betul apa yang mereka rasakan. Jadi sepanjang sampai 8 hari sampai hari ini kami masih bersyukur kepada Tuhan bahwasanya alhamdulillah kami belum ada yang sakit berat. Jadi masih bisa kami
beraktivitas seperti biasa. Dan hubungan di antara kami juga sudah makin dekat. Bahkan pada hari keempat itu, sewaktu kami berangkat itu, teman-teman itu pada nangis. Lepaskan kami, apalagi dia mendengar ibu saya meninggal hari itu. Jadi mereka menunjukkan rasa simpatinya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bang Ishak yang langsung juga mengabarkan masalah itu. Dan seperti biasalah, kami pun sudah mulai saling kenal, saling mengerti. Mungkin selama ini seperti saya katakan, memang saya jarang masuk Aceh Timur. Tapi kalau ke tempat teman-teman yang lainnya, saya mulai dari Aceh Barat, Biru, Aceh Utara, saya sudah pernah masuk. Bahkan juga sekitar 3 minggu yang lalu juga saya masih ketemu dengan anak buahnya Bang Ishak di salah satu tempat di Sungai Raya dengan Bang Boeng waktu itu. Dan kita juga seperti biasa berkenalan. Dan saya beranggapan ya apa yang saya lakukan itu masih tetap dalam tahap profesionalisme. Jadi salah satu yang diharapkan oleh Bang Ishak maupun teman-teman di sini adalah keprofesionalan kita sebagai wartawan di dalam meliput. Jangan kita menjadi alat TNI hanya sebelah pihak. Ada sesuatu yang merugikan pihak GAM tapi kita tidak pernah konfirmasikan. Kita menulis apa adanya dan kita menyebut mereka dengan separatis, itu kata-kata yang tidak disukai. Sebut saja GAM. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya pelajari dalam musibah ini, bahwasanya sampai saat ini apa yang saya lakukan sebetulnya masih dalam tahap profesionalisme. Saya tidak pernah, seperti saya katakan, ada perlakuan yang kurang baik, katakanlah Brimob memperkosa orang, masih kita siarkan. Marinir mukulin orang, masih kita siarkan. Bahkan pengadilan militer yang tempoh hari berlangsung juga salah satu liputan dari kita. Jadi saya merasa sampai hari ini saya masih tetap berbuat sebagai wartawan yang benar. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Kadang-kadang mereka tentunya menonton stasiun yang lain dikira stasiun kita. Saya bilang saya tidak tahu, karena saya sendiri selama 8 hari ini pun kehilangan informasi. Jadi tidak punya akses apa-apa keluar. Dan mungkin untuk lebih lanjut bisa langsung dari Ferry lah. Yang mungkin atau ingin menambah dari Ibu juga atau siapalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama juga apa dirasakan Bang Irsa sama kemarin. Waktu kita sama teman-teman itu, teman-teman dari GAM, pertama kali kita sempat, karena saya juga baru pertama kali di Aceh, ditugaskan di Aceh juga baru pertama kali kita tadinya waktu kita ada teman-teman dari GAM itu kita sempat shock gitu loh, wah ini kita mau diapain ya, karena kita udah kebayang gitu loh. Tapi begitu kita udah berapa hari, 3 hari kita selama ini, alhamdulillah ternyata apa yang dibayangkan di luar juga semuanya nggak ada sama sekali gitu loh. Kita diperlakukan baik, kita kalau pagi sarapan pagi, makan siang ada, malam ada gitu, tiap hari kita itu aja. Dan selama ini kita juga alhamdulillah sehat-sehat walafiat semuanya, nggak ada kekurangan satu apapun. Ya, keluarga menganggap bahwa Bang Ersa sengaja membawa ibu melahirkan ibu. Sebenarnya bagaimana? Itu nggak benar ya, karena saya sendiri yang minta ikut. Karena saya nganggap Bang Ersa itu udah kayak keluarga sendiri, kebetulan mereka tinggalkan di serumah sama kita. Jadi itu salah menurut saya, karena saya sendiri yang minta ikut. Iya, assalamualaikum. Kira-kira apa? Kenapa ingin ikut? Saya cuma kepingin lihat pengungsi aja ya, bagaimana nasib-nasib mereka di sana. Mungkin saya di sana bisa membantu apa yang bisa saya bantu. Cuma itu aja saya pikir. Jadi ibu pengen sendiri ya, bukan karena diberikan oleh Bang Ersa. Nggak ada paksaan dari siapa, nggak ada. Terus kira-kira sekarang bagaimana harapan ibu?
Harapan saya sih ingin cepat keluar dari sini.